Oke, saya lanjutkan untuk yang ini sesi kedua ya. Tadi ada sedikit kesalahan ya. Terakhir kali adalah perkalian matrik ya. Berarti kita menghitung perkalian matrik yaitu baris kali kolom. Kemudian perpangkatan matrik. Misalkan perpangkatan matrik A pangkat 2 itu artinya A kali A. Perpangkatan itu berarti dijabarkan sehingga seperti bentuk perkalian matrik. Bisa dibuka kembali materi perpangkatan. Kemudian matriks simetris. Matriks simetris berarti sama ya. Matriks simetris itu ada unsur yang sama simetrisnya. Bisa dibuka silahkan untuk catatannya atau pada modulnya LKS-nya. Kemudian menentukan akar-akar persamaan dari determinan matrik ya. Menentukan akar-akar persamaan dari determinan matrik. Kemudian ada istilah matrik singular, yaitu matrik yang determinannya sama dengan 0 ya. Matrik singular. Kemudian ada istilah inverse matrik ya. Inverse matrik itu ada beberapa bagian. Bisa ordo 2x2 dan ordo 3x3. Silahkan dibuka catatannya untuk inverse. Kemudian menentukan elemen matrik jika diketahui determinan matrik. Ya, diketahui determinan matrik yang ditanyakan adalah elemen matrik atau anggota dalam suatu matrik. Kemudian menentukan nilai suatu fungsi dari inverse matrik. Saya ulangi, menentukan nilai suatu fungsi dari inverse matrik. Ya, jadi menentukan nilainya yang diketahui adalah inverse-nya. Kemudian model matematika dalam bentuk matrik. Terus menyelesaikan masalah kontekstual dengan matrik. Selanjutnya yaitu bab transformasi geometri. Transformasi geometri ada beberapa unsur ya. Di sini ada translasi titik ya. Kalau titik berarti kita mencarinya X aksen Y aksen. Kemudian translasi garis berarti mencari X sama dengan dan Y sama dengan. Kemudian menentukan matrik translasi dari lingkaran. Ya, berarti yang ditanyakan adalah matrik translasinya ya dari suatu persamaan lingkaran. Kemudian refleksi titik atau pencerminan titik terhadap garis X sama dengan A. Garis X sama dengan A rumusnya adalah 2A min X, Y ya. Silahkan dipelajari contoh yang pernah saya berikan. Kemudian garis Y sama dengan B berarti bayangannya adalah X, 2B min Y. Kemudian menentukan persamaan awal suatu lingkaran jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan A. Ya, persamaan awal. Jadi yang ditanyakan adalah aslinya. Kalau dari kisi-kisi di sini persamaan awal berarti L-nya, L aslinya yang ditanyakan ya. L aslinya berarti terhadap garis Y sama dengan A. Kalau persamaan awal L asli yang ditanyakan, maka yang diketahui adalah L aksen. Ya, kalau L aksen yang diketahui, ini saya sedikit berikan gambaran untuk soal ini ya. Bagian menentukan persamaan awal suatu lingkaran jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan A. Untuk soal bagian ini ya, persamaan awal, saya buat gambarannya kira-kira seperti ini ya. Di sini kan pertanyaannya menentukan persamaan awal suatu lingkaran jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan A. Kita bayangkan, kita imajinasikan ada sebuah persamaan lingkaran dicerminkan berarti M ya, M Y sama dengan A menjadi L aksen. L itu XY, L aksen yaitu X aksen, Y aksen. Yang ditanyakan persamaan awal berarti L-nya yang ditanyakan. Ya, maka kita jawab biasanya kalau kita cari L aksen maka yang dicari adalah XY ya. Kalau L aksen yang ditanyakan, L aksen yang ditanyakan, maka yang dicari XY. Ya, XY dibalik ya. Kalau L-nya yang ditanyakan, maka yang dicari X aksen, Y aksen. Jadi dibalik.
Yang dicari adalah X aksen, Y aksen. Jadi nanti pakai rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan. Sehingga mencari X sama dengan X aksennya berapa, Y aksennya berapa. Ya, karena yang ditanyakan lingkaran asli, bukan lingkaran bayangan atau persamaan awal. Ya, saya lanjutkan. Tadi sampai ini ya, menentukan persamaan awal. Kemudian selanjutnya menentukan unsur-unsur lingkaran setelah direfleksikan. Ya, unsur-unsur lingkaran itu ada pusat, ada jari-jari, ya. Intinya ada pusat, jari-jari, diameter ya, unsur-unsur lingkaran setelah direfleksikan. Kemudian menentukan hubungan gradien suatu garis setelah direfleksikan. Ya. Hubungan gradien, kalau M-nya sama berarti sejajar ya. M1 sama dengan M2 itu artinya sejajar. Tapi kalau M1 kali M2 sama dengan min 1 itu artinya adalah tegak lurus. Jadi kalau di sini hubungan gradien suatu garis, misalkan ada M1, ada M2. Saya ulangi, kalau M1 sama dengan M2 itu artinya sejajar. Kalau M1 kali M2 sama dengan min 1 itu artinya tegak lurus. Kemudian rotasi titik terhadap titik pusat ya. Rotasi terhadap titik pusat N, M. Berarti ada pusatnya. Berarti pakai rumus X aksen Y aksen sama dengan ya matriknya. Matriknya berarti cos theta min sin theta cos theta. X min A Y min B ditambah AB. Itu jika ada titik pusatnya. Kemudian rotasi garis terhadap titik asal. Titik asal berarti 0,0. Rotasi garis terhadap titik asal atau 0,0 itu sama artinya dengan rotasi garis terhadap sudut 180 derajat. Ya, titik asal ya 0,0. Kemudian komposisi rotasi. Komposisi rotasi berarti penggabungan rotasi. Kalau pusatnya sama bisa digabungkan, sudutnya tinggal dijumlahkan saja ya komposisi. Dilatasi titik berarti perkalian ya. Berarti pakai X aksen Y aksen karena titik. Komposisi dilatasi. Komposisi dilatasi itu berarti syaratnya pusatnya sama. Nanti K-nya kita cari K1 kali K2. Jadi K-nya dikalikan dengan pusatnya 1. Kemudian komposisi transformasi ya. Komposisi transformasi berarti penggabungan ya, bisa dilatasi rotasi. Intinya kalau ini hanya sekedar transformasi dikerjakan urut. Tapi kalau matrik, dua matrik berurutan berarti matrik kedua kali pertama dibalik matriknya. Tapi kalau tidak berarti bebas ya. Oke, untuk kisi-kisi materi matematika wajib cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.